Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan adanya pergeseran masa, maka terjadilah perputaran waktu, baik itu dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, dan seterusnya. Tanpa terasa oleh kita bahwasanya pada saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 1438 Hijriah, dan insya Allah kita akan memasuki tahun baru 1439 Hijriah. Sebuah renungan buat kita, hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam sabdanya, jadi di safinah fa innal bahra ami wa uzizada kamila fa inna safara ba'id wa khafifil himla fa innal aqobata ka'ud. Ada 3 nasihat yang bisa kita ambil pada kesempatan siang ini, dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana dan singkat ini. Dan yang 3 hal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kata Nabi, jadi di safinah fa innal bahra ami, perbaharuilah perahumu karena gelombang menuju akhirat sangatlah besar. Ini bahasa silogis, artinya apa? Kita pada saat sekarang ini ibarat orang yang sedang menempuh perjalanan jauh, dan kita pada saat ini baru sampai di laut yang bernama dunia. Sementara di tengah perjalanan yang sedang kita tempuh ini ada badai dan taufan yang siap menenggelamkan kapal kita. Satu faktor yang harus kita perhatikan agar kita selamat sampai tujuan dari perjalanan ini, di mana kapal yang kita tumpangi haruslah yang baik dan benar. Dan adapun yang dimaksud dengan perbaharuilah perahumu, artinya adalah mantapkanlah niatmu, kuatkanlah tekadmu, terutama di dalam menghadapi perkembangan zaman dan persaingan hidup saat ini. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu yang kedua, kata Nabi, wa huzizada kamila fa inna safara ba'id, perbanyaklah bekalmu karena jalan yang akan kau tempuh masih teramat jauh. Kalaulah kita ini ibarat sebuah lokomotif atau kereta, katakan di mana kita telah berangkat dari stasiun Bogor menuju kota. Dari stasiun Bogor menuju kota, maka banyak tempat atau pos yang harus kita lalui. Begitu pula dengan kita, di mana kita pun telah berangkat dari alam ruh menuju alam rahim, dan sekarang kita tinggal di alam yang bernama dunia. Untuk sampai ke alam akhirat, maka masih banyak tempat yang harus kita lalui. Logikanya, semakin jauh perjalanan seseorang, maka semakin banyak bekal persiapan yang ia perlukan. Orang yang akan menempuh perjalanan jauh dengan tanpa membawa bekal persiapan, maka orang itu bukan dikatakan berani, melainkan nekat namanya. Yang bahagia belum tentu, tapi sengsara sudah pasti. Begitu pula dengan kita yang akan meninggalkan dunia ini dengan tanpa membawa bekal persiapan amal maksudnya, maka itu pun bukan dikatakan berani, melainkan nekat juga namanya. Betapa tidak, sahabat baginda Nabi pernah berkata, man daholal qabr bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Siapa orang yang masuk ke alam kubur, dalam arti kata wafat atau meninggal dunia, dengan tanpa membawa bekal persiapan amal maksudnya,
maka orang itu diibaratkan, diumpamakan, dimisalkan mengarungi lautan, nyeberang lautan tanpa dengan menggunakan kapal. Dapat kita simpulkan, yang berlayar dengan kapal saja, yang nyeberang lautan pakai perahu saja, terkadang masih ada yang tidak sampai. Apalagi kalau hanya dengan mengandalkan kedua kaki dan tangan alias berenang, maka dapat dipastikan selamat belum tentu, tapi tenggelam sudah pasti. Inilah tamsilan, inilah gambaran buat orang yang meninggalkan dunia ini dengan tanpa membawa bekal persiapan amal maksudnya. Benarlah Allah berfirman, wal tanjur nafsun ma qaddamat liqad. Hendaklah seseorang manusia itu memperhatikan tentang bekal persiapan apa yang udah dia sediakan untuk hari esok. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kata baginda Nabi, wa hafifil imla fa innal aqabata ka'ud. Ringankanlah bebanmu karena jalan menuju akhirat tidaklah mulus. Adapun yang dimaksud dengan ringankanlah bebanmu artinya adalah kurangilah beban dosamu, karena kalau terlalu banyak beban dosa yang kau bawa, ini akan menyulitkanmu di dalam menempuh perjalanan menuju akhirat. Bukankah baginda Rasul pernah bersabda, al-qabru awalu manzil min manazilil akhirah wa akhiru manzil min manazilid dunya. Kubur itu merupakan tempat yang pertama dari sekian banyak tempat yang ada di akhirat, dan kubur itu merupakan tempat yang terakhir dari banyaknya tempat yang ada di dunia ini. Maka siapa orang yang selamat dari siksa kubur, mudahlah dia menempuh jenjang berikutnya. Tapi siapa yang terperosok dalamnya, maka sulitlah dia untuk menempuh jenjang berikutnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah tiga nasihat yang baginda Nabi sampaikan kepada kita umatnya, yang kalau ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan semoga dengan akan datang tahun baru Hijriah ini, Allah panjangkan usia kita semua, Allah sehatkan badan kita semua, Allah berkahi kita buat terus berada dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala.